semua kamar bisa dipakai, kecuali yang depan. Jangan pernah buka yang depan. Tapi namanya juga manusia. Makin dilarang, makin pengen tahu. Cerita ini datang dari seorang pendengar yang minta identitasnya disamarkan. Kita sebut aja dia Mbak Tita. Waktu itu dia baru pindah balik ke rumah warisan keluarganya. Letaknya di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Rumah tua, campuran joglo dan tembok batu. Khas rumah-rumah lawas. Besar tapi sepi. 3 kamar diisi anggota keluarga dan 1 kamar lagi yang paling depan selalu dikunci. Dari kecil Mbak Tita sering dibilangin, semua kamar boleh dipakai kecuali kamar depan yang itu dulu buat Simbah, tapi sekarang kosong. Udah, jangan penasaran. Kamar itu terletak paling dekat dengan teras. Jendelanya ketutup tirai kain tebal. Tirainya juga tua, warnanya udah pudar. Tapi entah kenapa, kadang malam-malam ada suara batuk dari dalam kamar itu. Pelan, tapi jelas. Kayak suara orang tua. Tiap ditanya, keluarganya cuma bilang, itu suara angin, rumah tua wajar bunyi. Tapi Mbak Tita tahu, itu bukan angin. Tahun-tahun berlalu, sampai akhirnya setelah menikah, dia dan suaminya, Mas Reza, memutuskan pindah tinggal ke rumah itu karena Mas Reza baru kena PAK. Bawa anak kecil namanya Arga, umur 4 tahun. Awalnya semua baik-baik aja. Mereka tinggal di kamar belakang. Tapi karena kamar lainnya udah diisi adik-adiknya, Mas Reza mulai ngomong, itu kamar depan nganggur ya? Kenapa nggak dipakai aja? Daripada kita sempit-sempitan di belakang. Mbak Tita langsung nolak. Nggak bisa. Itu kamar nggak pernah dibuka. Tapi Reza kekeh. Dia pikir itu cuma mitos keluarga aja. Akhirnya, karena nggak tahan terus didesak, kamar itu dibuka juga. Begitu pintu dibuka, bau apek langsung nyegat. Kayak kayu tua dicampur aroma bunga yang udah lama layu. Kamar itu gelap, udara di dalamnya dingin, padahal siang bolong. Di dalam, semua masih kayak zaman dulu. Ranjang besi warna coklat tua, lemari kayu, meja kecil, dan di pojok ada kursi goyang tua. Kursinya hadap ke jendela dan entah kenapa posisi tirai terbuka sedikit, kayak ada yang habis ngintip dari dalam. Tapi yang paling aneh, di ambang pintu ada bekas segel abu, tipis, hampir kayak garis debu yang membentuk lingkaran kecil. Mbak Tita langsung rasa nggak enak, tapi Reza cuek. Ini mah cuma debu, gue pel aja. Koper ditaruh, kasur dibuka. Malam itu mereka mulai tidur di kamar itu. Dan sejak malam pertama, gangguan mulai muncul. Si kecil Arga yang biasanya tidur anteng, tiba-tiba demam tinggi. Badannya panas, tapi dia gelisah. Tengah malam Arga ngelindur, dan dia bilang dengan suara kecil, "Jangan dudukin kursi itu, nanti neneknya marah." Mbak Tita langsung merinding. Padahal Arga nggak pernah masuk kamar ini sebelumnya. Dia langsung bangunin suaminya, tapi Reza cuma bilang, "Anak kecil emang suka ngaco pas demam. Udahlah, jangan panik." Malam kedua, kursi goyang itu mulai bergerak sendiri. Suara krek, krek, pelan banget, tapi jelas. Gerakannya lambat, kayak ada yang naik turun pelan. Mbak Tita ngelirik, dan dia lihat ada sosok duduk di kursi itu. Bayangannya putih, rambutnya panjang sampai nutupin wajah. Tangannya pucat dan kurus. Dia duduk tegak dan goyang terus. Goyang, goyang. Pelan, tapi kursi itu nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya mereka panggil orang pintar.
dan dari situlah semuanya kebuka. Kamar itu nggak boleh dipakai, karena ada yang ditempatkan di situ. Dulu, simbahnya Mbak Tita adalah orang yang dituakan di keluarga besar. Dan sebelum meninggal, dia dititipkan untuk menjaga rumah itu secara gaib. Rohnya diminta tetap menetap, duduk di kursi itu untuk menjaga garis keturunan. Dan waktu segel abunya dilangkahi, batasnya rusak. Kata si dukun, kalau penunggunya ngerasa terganggu, dia bisa minta gantinya. Biasanya dari anak yang paling lemah. Mbak Tita langsung nangis. Nggak nyangka semua ini terjadi karena rasa penasaran. Akhirnya, kamar itu dikunci lagi. Segelnya dipasang ulang. Kursi goyang ditutup kain putih. Dan sampai sekarang, semua orang di rumah itu diingetin. Kalau malam-malam dengar kursi bunyi, biarin aja. Jangan dilihat, jangan disapa, jangan tanya-tanya. Kadang warisan yang paling berat bukan rumahnya, tapi isinya.